Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Lianti dari kelas MN22G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer. Desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban. Menurut informasi yang dibutuhkan, para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka, idealnya sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memiliki salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang rumit dan beragam, tersentralisasi atau terdesentralisasi. Pengambilan keputusan tersentralisasi, berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajemen pada jenjang yang lebih rendah, bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Pengambilan keputusan terdesentralisasi memperkenalkan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Perusahaan untuk memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena berbagai alasan, di antaranya kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat, melatih dan memotivasi para manajer segmen, meningkatkan daya saing, serta membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Selanjutnya yaitu divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembagian divisi adalah jenis barang atau jasa yang diproduksi. Saat perusahaan tumbuh, manajemen pusat biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan yang ditentukan. Berikut jenis utama pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, cost center, manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua pusat pendapatan, revenue center, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan. Yang ketiga pusat laba, profit center, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang terakhir adalah pusat investasi, investment center, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, mengembangkan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan yaitu berdasarkan perhitungan variabel dan berdasarkan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya yang berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan biaya variabel costing yang disebut juga perhitungan biaya langsung, direct costing, hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Biaya produk menurut perhitungan biaya absorpsi yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Biaya perhitungan biaya variabel, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel.
biaya periode menurut perhitungan biaya absorpsi yaitu beban penjualan dan beban administrasi, dan menurut perhitungan biaya variabel yaitu overhead tetap, biaya penjualan, dan beban administrasi. Selanjutnya yaitu penilaian persediaan. Pada perhitungan biaya absorpsi, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban kedua metode. Beban penjualan dan administrasi selalu dikeluarkan dalam laporan laba rugi dan tidak pernah muncul di neraca. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka persediaan berkurang. Jika produksi sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Berikut adalah hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan tutup dalam harga pokok penjualan. Setiap unit yang masuk dalam persediaan akhir mengandung overhead tetap yang ditetapkan. Overhead variabel yang juga dapat ditentukan terlalu tinggi atau terlalu rendah diperlakukan dengan cara yang sama. Jika jumlah yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah itu material, maka dialokasikan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Pengembalian atas investasi ROI. ROI sama dengan laba operasi atau aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi bersih rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Margin dan perputaran. ROI sama dengan margin dikali perputaran sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan bagi aktiva operasi rata-rata. Contohnya, sebuah perusahaan mempunyai dua divisi alfa dan beta. Laba bersih alfa sama dengan 100.000 dan laba bersih beta sama dengan 200.000. Alfa menghabiskan investasi sebesar 500.000 untuk menghasilkan kontribusi 100.000 dan beta menghasilkan 2 juta untuk menghasilkan kontribusi 200.000. Jawabannya, ROI alfa sama dengan 100.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,20. ROI beta sama dengan 200.000 dibagi 2 juta sama dengan 0,10. Misalkan, alfa menghasilkan penjualan 400.000, margin sama dengan 100.000 per 400.000 sama dengan 0,25. Perputaran sama dengan 400.000 per 500.000 sama dengan 0,80. ROI alfa sama dengan 0,25 dikali 0,80, jadi hasilnya sama dengan 0,20. ROI merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Keunggulan ROI. ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Ada juga kelemahan ROI, yaitu menyebabkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi, mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang.
Yang selanjutnya yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Secara matematis dirumuskan laba residu sama dengan laba operasi dikurangi TK pengembalian min dikali aktiva operasi rata-rata. Kelebihan laba residu dan kekurangan laba residu itu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum, mendorong orientasi jangka pendek. Nilai tambah ekonomis adalah laba bersih dikurangi total biaya tahunan. Persamaan EVA diantaranya sebagai berikut. Aspek perilaku EVA. Sejumlah perusahaan menentukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Alasan yang mendasari adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. EVA sama dengan laba operasi dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Penetapan harga transfer. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Penetapan harga transfer. Harga transfer adalah dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. ABC, yang divisi A, divisi C memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer Rp30 per unit, membeli komponen dari A dengan harga transfer Rp30 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir harga transfer sama dengan Rp30 per unit. Pendapatan bagi A meningkatkan laba bersih, meningkatkan ROI harga transfer sama dengan Rp30 per unit. Biaya bagi C menurunkan laba bersih, menurunkan ROI pendapatan harga transfer, biaya transfer. Dampak 0 bagi ABC. Selanjutnya yaitu metode kebijakan penetapan harga transfer, metode harga pasar, metode berdasarkan cost, metode harga transfer yang dinegosiasikan. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi, harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjualan tidak menjadi lebih buruk. Jika barang yang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar, hal ini terkadang disebut batas bawah floor dari rentan penawaran. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu output dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut batas atas ceiling dari rentan penawaran. Mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan kompatibilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkatkan dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Cukup sekian materi yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.